Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait dengan upah uang dan upah real serta hubungan antara produktivitas dan upah. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Nur Aisyah, ada Nur Saidah Hamzah, Wanda Sari, dan Ernawati. Untuk pemaparan yang pertama terkait dengan pengertian upah serta perbedaan upah uang dan upah real akan dipaparkan oleh Saudari Wanda Sari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Yang pertama ada pengertian upah. Upah dalam teori ekonomi adalah pembayaran yang diperoleh dari jasa fisik dan mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga kerja dalam melakukan sesuatu. Next. Selanjutnya ada perbedaan dari upah uang dan upah real. Upah uang juga dikenal sebagai upah nominal, adalah jumlah yang diberikan kepada pengusaha kepada pekerja sebagai kompensasi atas upaya, pikiran, dan tenaga mereka selama proses produksi. Metode ini digunakan oleh banyak bisnis untuk membayar karyawan mereka. Upah terdiri dari gaji pokok serta tunjangan tambahan yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga. Di sisi lain, upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan oleh pekerja. Upah real secara tidak langsung mempengaruhi upah karena dapat memaksa karyawan untuk menuntut upah yang lebih tinggi. Sekian pemaparan materi saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu terkait cara menghitung upah real. Setiap negara biasanya membuat indeks harga untuk menggambarkan perubahan harga dalam ekonominya. Nah, indeks harga barang konsumen adalah salah satu indeks yang menunjukkan tingkat rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu. Di mana upah real pekerja dari tahun ke waktu dapat dihitung dengan indeks harga yang ada pada tabel 16.1. Itu menunjukkan contoh hipotesis cara menghitung upah real dengan bantuan indeks harga barang konsumen. Indeks harga barang konsumen ditunjukkan dalam kolom 3 dan angka-angka dalam kolom 2 menunjukkan upah rata-rata yang diterima oleh pekerja dari suatu kegiatan ekonomi tertentu dalam satu bulan berdasarkan nilai upah uang dalam kolom 2 dan indeks harga barang konsumen dalam kolom 3, upah real dari berbagai tahun yang dinyatakan dalam kolom 1 dihitung dan ditunjukkan dalam kolom 4. Karena kenaikan harga 4 kali lipat antara tahun 1995 sampai dengan 2005, upah uang hanya naik 1,5 kali lipat dari 100.000 menjadi 150.000, meskipun upah real naik 6 kali lipat dari 100.000 menjadi 600.000. Hubungan antara produktivitas dan upah. Kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya dengan menghasilkan output terbaik dikenal sebagai produktivitas. Produksi dalam satu perusahaan tidak hanya tentang seberapa keras karyawan harus bekerja, tetapi juga tentang bekerja sama dengan manajemen dan pemimpin yang luas untuk membuat pekerja lebih mudah, sederhana, cepat, dan efisien. Hubungan antara produktivitas dan upah sangat erat ketika seorang pekerja bekerja secara produktif dan memberikan kontribusi yang signifikan pada perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Perusahaan harus memberikan penghargaan kepada mereka, namun ketika hal itu tidak terjadi, sebaliknya akan terjadi. Sekian dari
saya alihkan kepada materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang pertama, ada pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Dari penentuan tingkat upah di pasar tenaga kerja dan dalam suatu perusahaan, digambarkan dalam gambar di atas, kurva penawaran tenaga kerja dalam gambar tersebut direpresentasikan oleh kurva SS. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja direpresentasikan oleh kurva MRP sama dengan D, karena equilibrium tercapai pada titik E. Maka tingkat upah adalah W dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L. Gambar ini menggambarkan penawaran dan permintaan suatu perusahaan, di mana persaingan sempurna adalah sifat pasar sehingga tidak dapat berdampak pada tingkat upah. Next. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Nah, monopsoni berarti hanya terdapat suatu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak. Berarti pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli di pihak perusahaan untuk menerangkan penentuan upah di pasar monopsoni. Dan pasar tenaga kerja monopsoni ini digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama penentuan upah. Next. Nah, di sini ada penentuan upah, atau bisa disebut dengan contoh angka, yang dimana upah dan penggunaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja monopsoni. Nah, jumlah karyawan dan tingkat gaji ditampilkan di kolom 1 dan 2. Masing-masing jelas bahwa tingkat gaji yang dibayarkan kepada setiap karyawan itu meningkat dengan jumlah karyawannya. Misalnya, 4.000 dibayarkan kepada setiap pekerja jika 2 orang digunakan, dan 5.000 dibayarkan kepada setiap pekerja jika 3 orang. Nah, seluruh biaya tenaga kerja ditampilkan di kolom 3. Jumlah karyawan dan tingkat upah dikalikan untuk mendapatkan angka di kolom ini sebesar 7.000. Itu adalah biaya tenaga kerja marginal atau biaya tenaga kerja tambahan. Jika 1 unit tenaga kerja baru digunakan atau di kolom 4, MRP untuk penggunaan tenaga kerja yang berbeda. Misalnya ada di kolom 5 untuk memudahkan analisis. Next. Nah, poin yang kedua, poin B, itu ada penentuan upah, yang dimana analisis secara grafik. Upah dan tenaga kerja dalam pasar monopsoni ini, dari kurva SS atau sama dengan W, adalah kurva penawaran tenaga kerja dan tingkat upah, yaitu kurva ini menggambarkan jumlah penawaran tenaga kerja pada berbagai tingkat upah serta jumlah pendapatan pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja. Kurva biaya marginal tenaga kerja dikenal sebagai kurva MCL, atau kurva ini akan terus berada di atas SS sama dengan W. Dan secara bertahap menjauh dari kurva. Biaya marginal tenaga kerja selalu lebih tinggi daripada tingkat upah karena struktur kurva MCL dan kesenjangan antara upah dan biaya tenaga kerja hanya akan melebar. Nah, dari kurva permintaan tenaga kerja dan hasil penjualan marginal produksi digabungkan untuk membentuk kurva DD sama dengan MRP. Dan dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun pasar tenaga kerja monopoli di kerja dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas keuangan yang lebih baik. Tenaga kerja dapat menyatukan diri di dalam serikat buruh atau persatuan tenaga kerja. Pimpinan persatuan kerja akan menuntut upah dan syarat-syarat kerja lain kepada para pengusaha. Tindakan seperti ini menyebabkan tenaga kerja mempunyai kekuasaan monopoli ke atas tenaga kerja yang ditawarkan. Next. Adapun menuntut upah yang lebih tinggi, serikat pekerja memiliki kewenangan besar untuk menetapkan tingkat upah jika dapat mewakili dan mencakup sebagian besar pekerja industri tertentu. Jika pengusaha tidak dapat memenuhi tuntutan serikat pekerja dapat mengancam akan melakukan
pemogokan yang akan sangat merugikan perusahaan. Yang kedua itu membatasi penawaran tenaga kerja. Ada sejumlah serikat buruh dan kelompok pekerja yang sangat terspesialisasi, termasuk asosiasi untuk sekretaris, insinyur, dokter, dan sebagainya. Dengan membatasi tawaran mereka, asosiasi ini dapat mempengaruhi gaji yang mereka terima, membatasi keanggotaan mereka, dan melarang non-anggota terlibat dalam kegiatan di dalam area layanan. Asosiasi adalah salah satu strategi. Next. Yang ketiga itu menambah permintaan tenaga kerja. Kedua metode kenaikan upah oleh serikat buruh ini mencapai tujuan mereka dengan mengorbankan sesuatu yang signifikan, yaitu penggunaan tenaga kerja. Setiap pekerjaan menerima upah yang lebih tinggi daripada yang harus mereka terima di pasar dengan persaingan sempurna, karena kekuatan monopoli yang dimiliki oleh pekerja yang biasa menggunakan lebih sedikit tenaga kerja daripada yang seharusnya mereka gunakan di pasar dengan persaingan sempurna. Jika fokus upaya serikat pekerja untuk memperbaiki kondisi anggotanya adalah pada upaya meningkatkan permintaan tenaga kerja, kelemahan tersebut dapat dihindari. Upah akan naik sering dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan jika bisnis tersebut berhasil. Serikat pekerjaan dapat meningkat ketika permintaan tenaga kerja dengan sejumlah cara. Upah untuk meningkatkan produksi pekerja merupakan salah satu metode yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan ini dapat dicapai dengan membuat seminar-seminar mengenai masalah pekerjaan yang mereka hadapi dan memberikan kesadaran tentang tanggung jawab para pekerja dan perusahaan. Yang kedua itu mengadakan latihan atau penyuluhan terhadap pekerja guna untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Next, pasar monopoli dikudah bala pihak yang yaitu pengusaha dari pekerja atau monopoli bilateral. Yang satu, jika pasar tenaga kerja bersifat monopoli, tentu tingkat upah tetapkan skala upah jika terjadi monopoli di pasar tenaga kerja. Analisis menunjukkan bahwa upah di pasar monopoli lebih tinggi daripada di pasar persaingan sempurna, tetapi upah di pasar monopoli lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Akibatnya, upah di kedua pasar tersebut berbeda secara signifikan. Next. Studi kasus tentang konflik di PT Young Machine. PT Young Machine adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang baru-baru ini mengalami konflik terkait kebijakan upah. Pekerja di perusahaan ini mengeluhkan ketidakadilan dalam struktur upah yang diterapkan. Meskipun perusahaan telah menetapkan upah minimal sesuai dengan regulasi pemerintah, banyak pekerja merasa bahwa gaji yang mereka terima tidak sebanding dengan beban kerja dan jam lembur yang mereka lakukan. Ketidakpuasan ini memicu aksi protes yang melibatkan serikat pekerja yang menuntut transparansi dalam penetapan upah dan perbaikan kondisi kerja. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini terkait dengan upah adalah pembayaran atas jasa kerja yang merupakan ungkapan terima kasih atas kontribusi karyawan, di mana jumlah uang yang diterima dan daya belinya ditunjukkan oleh dua jenis upah, yaitu nominal dan real. Gaji dan produktivitas sendiri saling terkait erat. Dengan gaji yang lebih tinggi, idealnya mengikuti produktivitas yang lebih tinggi. Jenis pasar tenaga kerja termasuk monopoli pekerja, monopoli bilateral,
monopsoni dan persaingan sempurna mempengaruhi beberapa banyak yang dibayarkan. Mewujudkan sistem pembayaran yang adil dan efektif memerlukan pemahaman tentang proses-proses ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.